Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Lydia Nurhaliza dan rekan saya Nur Suudia. Kami akan mempresentasikan hasil UTS jaringan syarat keluar. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membahas mengenai review paper Self-Organizing Map atau SOM. Paper yang kami review berjudul Klasifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Program Magang ke Luar Negeri dengan Metode Self-Organizing Map atau SOM. Nama jurnalnya itu Journal of Machine Learning and Data Analytics, MALDA, yang dipublis pada tahun 2022, yang ditulis oleh Anggita Khairunisa BR Haryanja pada tanggal yang kami review yaitu 7 April 2024. Pertama, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengklasifikasikan kompetensi pemagang untuk dapat memperoleh pekerjaan di luar negeri sebagai tenaga kerja luar negeri atau tenaga kerja Indonesia (TKI), khususnya pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Studi kasus yaitu dilakukan dengan mengimplementasikan algoritma Self-Organizing Map (SOM) untuk melakukan clustering terhadap mahasiswa pada mata kuliah proyek di jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Bandung. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana algoritma SOM dapat digunakan untuk mengkelompokkan mahasiswa berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu dalam konteks mata kuliah proyek di JDTK Polban. Metodenya itu Metode SOM adalah metode jaringan syarat tiruan yang digunakan untuk mengkelompokkan data ke dalam klaster berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu tanpa adanya pengawasan. Proses pembelajaran SOM melibatkan inisialisasi bobot, penghitungan jarak antar vektor input dan output, serta iterasi untuk mengoptimalkan penempatan data ke dalam klaster-klaster yang sesuai. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data calon tenaga kerja magang tahun 2019 dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Data tersebut terdiri dari 21 data tenaga kerja magang dengan 6 variabel yang akan diolah menggunakan metode SOM. Metode penelitian atau langkah-langkah. Dalam perhitungan SOM pada paper tersebut, langkah-langkah yang dilakukan meliputi: pertama, inisialisasi bobot input dan output WIJ dengan nilai random 0 sampai 1. Nilai bobot awal yang ditentukan penulis yaitu tes matematika 0,5, tinggi badan 0,4, elektronika 0,4, otomotif 0,4, bahasa Jepang 0,8, pendidikan terakhir 0,6. Tahap kedua yaitu menetapkan parameter learning rate. Penulis memilih nilai learning rate awal dengan nilai 0,5. Yang ketiga yaitu memilih salah satu input dari vektor yang ada. Yang keempat, menghitung jarak antara vektor input dan output dengan rumus DI sama dengan sigma I hingga N, di mana WIJ dikurang XI pangkat 2. Yang kelima, memperbarui setiap bobot WIJ. Rumus yang digunakan yaitu WIJ baru sama dengan WIJ lama ditambah alfa dikali XI dikurang WIJ lama. Tahap terakhir yaitu iterasi untuk mengoptimalkan penempatan data ke dalam klaster-klaster yang sesuai. Di sini, penulis melakukan iterasi atau epoch sampai 2 kali dengan kondisi berhenti ketika tidak ada perubahan pada tabel klaster 1 dan 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode SOM dalam mengklasifikasi tenaga kerja magang di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara menggunakan rapid manner dapat diterapkan dengan baik dan menghasilkan hasil yang mirip dengan perhitungan manual. Pengelompokan data tenaga kerja magang menggunakan algoritma SOM berhasil menentukan 12 peserta dalam klaster elektronika dan 9 peserta dalam klaster otomotif. Kelebihan, yaitu pertama, pengguna metode Self-Organizing Maps yang efektif dalam mengklasifikasikan kompetensi tenaga kerja magang. Yang kedua, kontribusi dalam memetakan kompetensi pemagang dengan program magang yang sesuai, memperkuat kesesuaian antara pemagang dan program magang yang ditawarkan. Adapun kekurangannya itu, yang pertama, terdapat keterbatasan dalam jumlah data yang digunakan dalam penelitian, yaitu hanya 21 data. Yang kedua, penelitian hanya dilakukan pada tahun 2019, sehingga tidak mencakup data dari tahun-tahun sebelumnya atau setelahnya. Adapun kesimpulan pada paper ini yaitu paper ini membahas tentang pengklasifikasian kompetensi tenaga kerja untuk program magang di luar negeri menggunakan metode SOM. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan kompetensi pemagang untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri, terutama di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.
Metode SAM adalah teknik jaringan syaraf yang membantu mengelompokkan pola input ke dalam klaster berdasarkan kompetensi tenaga kerja. Metodologi penelitian meliputi data mining, SAM, dan tujuan magang. Algoritma SAM melibatkan inisialisasi bobot, pengaturan tingkat pembelajaran, perhitungan jarak, pembaruan bobot, dan iterasi hingga kondisi berhenti terpenuhi. Penelitian ini menyoroti pentingnya mencocokkan pemagang dengan program magang yang sesuai berdasarkan kompetensi mereka. Dengan demikian, paper ini memberikan kontribusi dalam memetakan kompetensi pemagang dengan program magang yang sesuai, sehingga memperkuat kesesuaian antara pemagang dan program magang yang ditawarkan. Baik, demikian penjelasan review paper dari saya. Penjelasan perhitungan manual akan dijelaskan oleh rekan saya di studio. Kepada Yaya, dipersilakan. Baik, terima kasih Lydia atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menunjukkan presentasi mengenai perhitungan menggunakan metode SAM. Di sini kita sudah menggunakan dataset iris sebagai datanya, di mana kita menggunakan 30 data, di mana data ke-1 hingga data ke-10 merupakan 10 data pertama dengan label iris setosa, data ke-11 hingga data ke-20 merupakan 10 label pertama dengan label iris versicolor, dan data ke-21 hingga data ke-30 merupakan 10 data pertama dengan label iris virginica. Kemudian kita akan menormalisasi data yang sudah ada. Di sini kita menggunakan rumus min-max untuk menormalisasi data, di mana rumusnya adalah X dikurang X min dibagi X max dikurang X min. Sehingga kita dapat nilai normalisasi yang sudah nilai normalisasi dari data yang sudah ada tadi. Oke. Di sini kita juga menentukan learning rate yaitu 0,51. Kemudian kita akan menentukan juga nilai bobot awal, di mana bobot awal ini nantinya akan menghasilkan sebuah vektor 4 kali 3, di mana 4 tadi tersebut 4 itu merupakan inputan dan 3 merupakan klaster yang akan dihasilkan. Di sini kita sudah mengatur nilai W ini menggunakan fungsi random. Kemudian kita langsung saja masuk ke perhitungan yang pertama atau epoch atau iterasi pertama. Di sini kita akan masukkan seluruh data yang ada. Di sini kita masukkan inputan dari X1 sampai X4, dari data pertama hingga data terakhir, data ke-30. Kemudian kita juga akan masukkan bobot awal yang sudah kita tentukan menggunakan nilai random tadi. Kemudian langkah pertama kita akan menghitung jaraknya terlebih dahulu. Untuk data pertama kita akan menghitung untuk D1 ini sebagai jarak klaster 1, D2 ini sebagai jarak ke klaster kedua, D3 ini sebagai jarak ke klaster ketiga. Di mana rumus dari DJ atau rumus dari jarak ini sendiri yaitu adalah ini, D sama dengan sigma I hingga N, di mana WIJ dikurang XI di pangkat 2. Kemudian setelah kita menghitung nilai D1, D2, dan D3, untuk menghitung bobot atau perubahan bobot, kita melihat terlebih dahulu nilai minimum dari D1, D2, D3. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai D3 memiliki nilai minimum dari D1 dan D2, maka W3 nantinya yang akan terbarukan bobotnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di W3 bobotnya sudah terbarukan. Lakukan perhitungan ini hingga data selesai sampai ke data ke-30. Di sini kita hanya melakukan satu iterasi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, sehingga kita bisa dapat W terakhir atau W bobot terakhir yaitu sebagai berikut. Ini dari W11 hingga W34. Oke, di sini kita juga sudah mengatur klasternya, di mana klaster ketiga merupakan klaster untuk iris setosa, klaster kedua merupakan untuk iris versicolor, dan klaster pertama untuk label iris virginica. Selanjutnya kita akan langsung ke perhitungan testing. Di sini W bobot awal untuk di testing itu kita dapatkan dari W terakhir yang kita di epoch pertama yang kita hasilkan tadi. Nah, setelah itu kita masukkan seluruh data yang tadi, X1, X2, X3, X4 itu masih sama dengan inputan seperti yang di awal. Kemudian learning rate-nya juga kita masih atur dengan 0,51, sehingga dapat dihasilkan DJ
yang baru atau jarak yang baru. Nah, setelah itu, setelah kita hitung dari data pertama hingga data ke-30, kita tahu bahwa klaster baru di sini dan ini klaster lama. Ini kita ganti label aja supaya bisa menandai bahwa ini klaster yang lama. Oke. Dari hasil ini kita bisa lihat bahwa antara klaster dan label itu ada prediksi yang salah. Sehingga kita bisa dapatkan akurasi. Di sini ada 8 data yang salah, maka akurasi yang dihasilkan adalah 73,33. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.